disampaikan oleh Forum Purnawirawan dan para jenderal, ratusan jenderal, dan didukung oleh beberapa tokoh elit belakangan ini. Jadi ini pasti bukan hanya sebatas opini atau pendapat biasa saja gitu ya. Ini pasti melalui kajian yang cukup mendalam, dan sekali lagi para jenderal purnawirawan ini bukan kita, bukan rakyat sipil yang tidak punya kaki dan tidak punya akses. Mereka punya akses yang sangat dalam sekali, dan itulah yang seharusnya kita lihat gitu. Bukan soal opininya gitu, tapi kenapa kemudian tiba-tiba muncul usulan yang seperti itu. Usulan pergantian wapres ini terlihat atau menjadi semakin serius karena kemudian tiba-tiba ada sedikit tanda kutip gejolak di TNI. Tiba-tiba Letjen Kunto Arifibowo atau anak dari Pak Tri Sutrisno yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI itu tiba-tiba coba dimutasi dari Pangko Gapwilhan atau Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 Pertahanan di Indonesia Barat, kemudian mau di-non-komandokan, mau dijadikan staf sus, kasat gitu ya. Ini terdengar sangat tidak masuk akal. Normalnya kalau Pangko Gapwilhan 1 yang sudah top level di situ dari pasukan komando, mestinya dia kalau promosi atau mutasi, normalnya dia ke kasat. Dia menjadi kasat dan kemudian jadi Panglima TNI. Normalnya seperti itu. Tapi kemudian tiba-tiba mau dimutasi sebagai staf sus, padahal Jenderal Bintang 3. Tapi sehari setelah mutasi ini muncul surat pembatalan mutasi yang juga disampaikan sama Panglima TNI. Jadi isu pergantian Gibran itu atau pemakzulan atau pencopotan wapres menjadi semakin terlihat serius sekali gara-gara ada gejolak di TNI. Karena ini seperti menunjukkan bahwa ada kekuatan yang sangat luar biasa di TNI, dan itu terlihat pro dengan Gibran. Ya mungkin pro dengan Pak Jokowi atau gengnya Pak Jokowi sebelumnya, tapi bagi banyak orang ini sudah menjadi satu kekhawatiran sendiri. Kalau saya sebagai presiden ngelihat situasi yang seperti ini, oh ada usulan, ada opini atau aspirasi dari Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti Gibran. Terus tiba-tiba anak Pak Tri Sutrisno yang tergabung dalam Forum Purnawirawan itu mau digeser atau mau diganti atau mau dinonjobkan, non-komandokan. Ini kan menunjukkan bahwa di ranah TNI ada satu kekuatan besar dan mereka pro dengan wakil presiden. Ini kan dari sisi atau kacamata presiden itu membahayakan. Kok bisa mereka terlihat bisa menggeser orang secara tiba-tiba dan seenaknya seperti itu. Nah, inilah yang membuat isu soal pergantian wapres itu nampaknya memang di kalangan elit seserius itu. Mungkin di kita belum gitu, karena demonstrasinya belum ada. Ada mungkin demonstrasi kecil-kecilan lah, tapi yang acara besarnya belum ada. Tapi di level elitnya, dengan adanya gonjang-ganjing di TNI, sedikit goncangan terkait drama mutasi itu menunjukkan bahwa di elit kita memang sudah sepanas itu gitu. Sehingga mungkin ke depan Presiden Prabowo akan mengganti Panglima TNI atau kasat. Ya, nggak tahu mana yang benar. Mungkin salah satunya gitu. Mungkin kasat kayaknya yang akan diganti terkait ini. Tapi banyak yang kemudian bertanya gitu ya, kalau di kalangan elit yang sudah sepanas itu, apa mungkin itu kemudian bisa dilakukan? Apa mungkin proses pergantian Gibran ini bisa dilaksanakan? Nah, yang menarik dari berita yang saya baca hari ini, ada salah seorang pakar yang juga kemudian mengusulkan agar Forum Purnawirawan TNI ini menyampaikan aspirasi atau usulannya ke DPR. Saya nggak tahu apakah ini disetting gitu ya, seolah-olah itu usulan gitu ya, usulan dari orang yang nggak dikenal, atau jangan-jangan yang mengusulkan ya memang bagian dari mereka. Saya nggak ngerti, tapi dari apa yang disampaikan oleh seorang pakar ini justru seperti memberi imajinasi kepada kita semua bahwa yang namanya pemakzulan wakil presiden itu bisa dilakukan ternyata gitu ya, dengan proses atau tahapan seperti ini. Jadi nanti disampaikan kepada DPR, dan kemudian DPR nanti akan melakukan rapat, dan kalau 2/3 itu mendukung atau setuju, atau sekitar 387 orang anggota DPR setuju, maka setelah itu DPR bisa kemudian mengusulkan atau melanjutkannya ke MK. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati.
Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Ini disampaikan oleh Bung Alifur Rahman. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di negara kita. Kalau kita melihat ya beberapa komentar-komentar yang disampaikan kepada wakil presiden kita, yaitu Gibran Rakabuming Raka, bagaimana mereka menginginkan Gibran ini dimakzulkan. Dituliskan di sana, kami rakyat selalu mendukung Bapak Purnawirawan TNI. Terima kasih Bapak Sutrisno yang terhormat, sehat-sehat selalu dan panjang umur. Ya. Makin cepat diturunkan makin baik. Cari yang waras, jujur dan bisa bekerja untuk negara. Kasihan penderitaan rakyat. Rakyat selalu menunggu kapan untuk pemakzulan Gibran. Namun pemakzulan Gibran ini, usulan para Jenderal Purnawirawan TNI segera direalisasikan, ya. Direalisasikan khususnya poin nomor 8, sehingga dengan demikian carut marut pengelolaan negara cepat diatasi dan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat segera direalisasi. Itu yang paling utama dan yang paling penting. Pasti para purnawirawan TNI Polri punya wawasan NKRI yang baik untuk kemajuan negara kita. Kalau sampai Gibran digantikan presiden yang SMK tidak lulus, jadi apa negara ini? Ya. Inilah kekhawatiran masyarakat Indonesia. Kekhawatiran mereka muncul ketika negara kita dipimpin oleh orang-orang yang kurang berkompeten, yang tidak terlalu berkualitas untuk duduk di sana. Ya. Makanya masyarakat meminta untuk pemakzulan Gibran, dan tentunya ini bisa terjadi nantinya jika Gibran benar-benar untuk menyesali semua perbuatan-perbuatan yang telah ia buat dalam pencalonan wakil presiden di kala itu. Ayo, ya, ini masyarakat menginginkan hal ini. Ayo jempol rame-rame yang gak tahan wapres Fufu Fafa segera diganti dengan Prof Mahfud MD. Ya, ada 200. Ini baru di komentar ini 283. Ya, ganti wapres, panglima dan kapolri bukan bela presiden, berbahaya, rakyat tahu itu. Gibran wapres kabitan, tenggelamkan saja. Jadi yang bilang diganti biar Indonesia maju berarti selama ini diatur, maka tak pernah bersyukur. Ya. Kalau sebelum pilpres dulu semua purnawirawan bersama rakyat dan mahasiswa ambil action, ya, untuk membatalkan Gibran mungkin lebih mudah karena betul-betul melanggar konstitusi. Ya. Hal ini terjadi karena kepentingan pribadi yang dilakukan oleh Mulyono di kala itu hanya untuk meloloskan anaknya Gibran menjadi seorang wakil presiden, dan itulah yang dicegah oleh masyarakat Indonesia. Makin cepat diganti makin baik. Jika tiba-tiba Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap, apa bangsa ini mau spekulasi berpertaruhkan kelangsungan nasib bangsa pada kepemimpinan nasional yang belum mumpuni? Paling cocok yang dampingin Presiden Prabowo Subianto adalah Profesor Mahfud MD. Itulah orang-orang yang cocok dan tepat. Kita setuju usulan 2 nama untuk wapres di alam gaib. Ingat bos, yang pandai, yang pintar korupsi. Ya, kita setuju kalau Gibran dilengsarkan dari jabatan wapres. Prabowo punya 2 pilihan usulan, 2 nama jadi wapres, kalau bisa Anies Baswedan atau Profesor Mahfud MD yang lebih berpengalaman dan punya kapasitas yang mumpuni. Itulah orang-orang pilihan rakyat. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.